Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Titis Nurhayati MPD selaku Kepala SMP Negeri 42 Surabaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf dan karyawan SMP Negeri 42 Surabaya, Bapak dan Ibu guru Dewan Juri, dan teman-temanku yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar Pratama, perwakilan dari kelas 9C dalam perlombaan pemilihan dai remaja SMP Negeri 42 Surabaya dengan judul alasan mengapa kita harus merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dari tahun ke tahun kita telah melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus melaksanakannya dengan bahagia dan penuh sukacita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua. Perayaan ulang tahun ini mewujudkan kita untuk berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa, karena dengan Nabi Muhammadlah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Tuhan yang perlu disembah dan harus disembah. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segalanya, Tuhan yang tidak membutuhkan segalanya. Karena beliau kita mengenal agama Islam, satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama yang berkenan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ulang tahun merupakan wujud rasa kita kepada manusia yang paling mulia dan makhluk yang paling utama untuk dicintai, yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Melalui perayaan Maulid ini kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan Maulid kita menanamkan rasa cinta dari umat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cintanya kepada umat melebihi cinta mereka kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim, likullin nabi da'wah mustajabah fataja'al kullu nabi da'wata wa inna tabata da'wah syafa'ata li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak dikatakan kepada baginda, ya Muhammad, sal lutfa sal lutqa washfa tusaffa. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baginda menjawab, ayya rabba ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal mengingatkan kita keagungan baginda, keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, gambaran ketampanan dan keindahan jasad mulianya. Ketika dilantunkan pujian-pujian kepadanya dan jamaah Maulid mulai menyebut-nyebut namanya,
biasanya kita akan terbawa suasana haru. Dalam hati kita berucap, andai saja aku mendapat kemuliaan bertemu dengan baginda meskipun dalam mimpi. Seorang mukmin sejati pasti merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin sejati pastilah sangat ingin bertemu dengan baginda walaupun hanya sekejap mata dalam mimpi. Sahabat Bilal Al-Habasyi radhiyallahu anhu pernah memperoleh kemuliaan itu. Bilal pernah memperoleh kemuliaan bertemu dan melihat langsung baginda Muhammad SAW. Suatu ketika ia melihat dalam mimpi wajah baginda yang memancarkan cahaya. Begitu terbangun rasa rindu yang membuncah dan gelora cinta yang menyala-nyala, memandunya untuk memacu hewan tunggangannya melewati gurun-gurun pasir yang tandus. Ia percepat perjalanannya di malam dan di pagi hari agar dapat segera sampai ke Madinah. Sampainya di Madinah, ia lantas berdiri di dekat peraduan baginda. Di dekat makamnya, air mata pun mengalir deras dari kedua matanya. Ia tumpahkan air mata agar dapat meringankan kerinduan yang bergejolak di hati. Akan tetapi, mana mungkin itu terjadi. Bilal sebelum meninggal melontarkan perkataan, syahadu ma tuqta washfa tushaffa, ya Muhammad salatuta washfa tushaffa. Besok di hari akhirat aku akan menemui orang-orang yang aku kasihi, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena kita ingin bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Ketika ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, beliau menjawab, "Zaka yauma walidu fihi wa unzil alaihi fi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan aku diturunkan pertama wahyuku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perayaan Maulid adalah bentuk pengamalan terhadap hadis, yang dimana hadis tersebut la yu'min ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis Al-Bukhari. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lintas generasi, agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia ini, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kezaliman, kejahilian, dan kemusyrikan dan kekufuran. Baginda Nabi bersabda, "Anna Muhammad wa anna Ahmad wa anna al-Mahi alladhi yamhullah banil kufra wa anna al-khashira alladhi yusharun nas ala qadami wa anna al-aqib alladhi laisa ba'da ahad." Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi, sang penghapus, dan denganku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hasyir, yang orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di belakangku. Dan aku adalah Al-Aqib, yang tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, kita belajar, mengajarkan, dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan dirinya dalam Mustafa Kinana min waladi Isma alaihi wastafa Faraisa mang Kinana wastafa min Quraisu baini Hashim wastafa min bayi.
Sesungguhnya Allah memilih Kinana dan keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinana, dan memilih dari Quraisy Bani Hasyim, dan memilihku dari Bani Hasyim. Hadis riwayat Muslim. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaannya, insya Allah cinta dan pengagungan kita kepadanya semakin menguat dan mendalam. Cinta inilah yang akan mendorong kita menjalankan perintahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid kita belajar dan mengajarkan tentang ciri-ciri fisik mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, sungguh ia akan melihatnya dalam keadaan jaga, sebagaimana sabda beliau, "Man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqadh." Barang siapa melihatku dalam mimpi, ia akan melihatku dalam keadaan jaga. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dalam peringatan Maulid ada pembacaan sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Nabi tumbuh dalam keadaan yatim, maka keyatiman seseorang jangan sampai menghalanginya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi dan beradab dengan adab-adabnya Nabi. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup Nabi, kita belajar atas kejujuran dari aktivitas dagangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau adalah orang yang sangat jujur dan dalam berniaga, sehingga keberkahan begitu tampak pada hartanya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup beliau, para dakwah agama Islam belajar berbagai metode dakwah dari baginda. Beliau memulai dakwah sendirian, menyeru dan mengajak kepada Islam hingga agama yang mulia ini menyebar ke seluruh penjuru belahan dunia. Di seluruh penjuru Jazirah Arab, estafet dakwah sepeninggal beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidupnya terdapat pelajaran bagi umat yang berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi, perbanyaklah perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat, seperti pembacaan ayat Al-Quran, sedekah, berbagi makanan, doa bersama, dan menjadi silaturahim, ajak silaturahim, serta mengokohkan simpul-simpul dari persaudaraan antar sesama umat Islam, dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk memperbanyak bacaan sholawat sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dai yang insya Allah penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan atau kekhilafan. Meski hujan kucing melengkok, tikus berlari katak melompat, jikalau ingin mendapat petunjuk, ikutilah sifat Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.